Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ke mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan bahas terkait tentang pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan untuk mengumpulkan data penelitian. Ini ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Pertama, bisa menggunakan angket, observasi, arsip, tes, wawancara. Tahap-tahapan ini harus dilakukan supaya kita mendapatkan memang data-data yang kita butuhkan, yang bersumber dari audiens, objek penelitian, atau sumber-sumber pustaka dan sebagainya. Untuk untuk angket kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden atau audien. Dan keduanya adalah pengumpulan data yang secara efisien, tiganya cocok digunakan dalam jumlah besar, dapat diberikan secara langsung atau via pos. Baiknya sih saran Bapak sih membenarkan secara langsung, karena kita dengan langsung ini kita akan mendapatkan hasil dari kuesioner tadi atau angket tadi. Ini akan berbeda kalau kita melakukan kuesioner secara online kita. Lalu untuk dasar penggunaan angket, pertama responden adalah orang paling tahu ya. Jadi kita harus mengumpulkan data, melakukan pengumpulan data dengan audien atau responden memang benar-benar tahu permasalahan dari objek yang kita teliti tadi, supaya data yang kita dapatkan ini benar-benar berkualitas atau valid. Yang keduanya adalah apa yang dinyatakan oleh responden benar atau dapat dipercaya. Untuk itu kita harus langsung bersumbernya langsung tanpa melalui pihak ketiga atau dan sebagainya. Dan biasanya sih kalau audien ini harus disumpah dulu atau diyakinkan dulu bahwa audien yang kita dapatkan datanya itu memang benar-benar tahu kondisi yang terjadi pada objek penelitian kita. Atau responden tentang pertanyaan adalah suatu maksud penelitian. Jadi interpretasi responden tentang pertanyaan sama dengan maksud penelitian. Selanjutnya adalah jenis angket. Pertama adalah angket terbuka. Ya. Angket terbuka bisa dijawab dengan bebas langsung, tidak langsung alternatif, tidak seperti alternatif jawaban. Jadi angket terbuka, yang tuanya angket tertutup. Ini jawaban yang sudah ditentukan, mudah diberi kode. Misalnya kalau yang angket terbuka ini, misalnya pertanyaan memang langsung bisa dijawab secara langsung melalui kalimat biasanya oleh responden. Kalau ini melalui angka-angka, misalnya poin-poin pilihan ya, yang nanti responden atau audien ini bisa menceklis atau memilih salah satu yang memang dirasakan sesuai dengan apa yang ditemui atau dirasakan di objek penelitian. Lalu jenis angket pertama, angket langsung ke orangnya, orang yang ditelitinya, misalnya sikap guru, motivasi belajar dan sebagainya, kinerja karyawan atau lalu angket tidak langsung tentang keadaan orang, contohnya kinerja guru yang dijawab oleh siswa. Kalau yang pertama kinerja gurunya langsung diperoleh dari dari misalnya kalau guru misalnya wakase kurikulum, tapi kalau yang angket ini langsung dari siswanya. Atau misalnya kalau angket langsung bisa diartikan bahwa kita langsung meneliti langsung ke ke kelas, bahwa si kinerja guru kinerja guru bapak ini, bapak A atau ibu A seperti apa, kita langsung lihat. Tapi kalau tidak langsung melalui siswa atau kepala sekolah. Kelebihan dan kekurangan angket. Pertama, tidak memerlukan hadirnya peneliti secara langsung. Waktu penelitian relatif cepat dan sebagainya. Kalau yang kekurangannya, responden tidak sebenarnya sering tidak teliti dalam menjawab kekurangannya. Jadi harus kalau menyebarkan angket ini harus dikasih tahu dulu. Ini angket ini maksudnya apa. Jadi nanti pas audien ngisi itu dia tahu apa yang diisinya gitu. Karena kalau misalnya tidak diberitahu, ini dikhawatirkan data yang dihasilkan dari angka itu tidak bermutu atau tidak sesuai apa yang kita harapkan. Lalu observasi adalah merupakan teknik untuk menggali sumber.
data berupa peristiwa, lokasi, dan sebagainya. Nah, ini yang Bapak senangi adalah pada saat penelitian ini adalah observasi. Jadi mengunjungi langsung ke tempat penelitian. Jadi kita bisa langsung tanya, kita bisa silaturahmi, kita bisa langsung dapatkan langsung data yang memang kita teliti. Jadi dinikmati aja kalau yang observasi perjalanannya gitu dan sebagainya. Jadi observasi tidak terbatas pada objek atau orang-orang, pengamatan harus mengarah pada tujuan, makna-makna di balik peristiwa atau gejala yang dimaksud. Nah, jenis observasi ada partisipan, non partisipan, sistematik dan tidak sistematik. Peneliti harus terlibat secara akrab sampai mereka tidak terganggu kenyamanannya. Lalu selanjutnya ada wawancaranya. Wawancara itu ya dialog ya antara kita peneliti dengan pewawancara. Ya. Bisa responnya sedikit atau banyak. Ya lebih baiknya wawancara dengan pedoman wawancara ya. Supaya bisa berjalan dengan baik. Biasanya minta izin dulu. Kalau minta izin dulu supaya bisa diwawancara. Yang keduanya adalah kasih tahu bahwa ini data yang penting, berarti ada beberapa poin-poin yang memang kita tidak bisa masuk atau memaksakan pewawancara supaya mengungkapkan pendapatnya. Saat wawancara sesuaikan dengan waktu dan tempat, jangan sampai meminta wawancara pada saat pewawancara lagi sibuk atau lagi istirahat dan sebagainya. Perlu pewawancara pernah diperhatikan pewawancara. Pertama, kemauan mendengar dengan sabar. Dengarkan saja. Pada saat yang diwawancara itu berbicara, kita rekam saja hasilnya atau tulis ya, dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, dapat menjawab pertanyaan dengan baik, dan mampu mengelaborasi secara luas. Di wawancaranya secara struktur, tidak struktur ya. Lalu ada tes ya. Tes dapat berfungsi sebagai cara teknik mendapatkan data yang berdasarkan objek yang diukur dan sebagainya. Dokumen dan arsip terkait peristiwa di masa lampau berkaitan masalah ini penting untuk mendukung presentasi dan peneliti harus bersikap kritis dan teliti. Jadi dokumen-dokumen yang nanti akan kita teliti ini bisa berupa peristiwa masa lalu atau masa kini ya, supaya bisa menjadi pedoman bahwa ternyata orang lain sudah meneliti apa. Nah, kita jadi dari dasar hukumnya pijakan ternyata untuk meneliti ini harus seperti ini. Lalu untuk penting untuk mendukung proses interpretasi ya. Untuk mendukung pada salah satunya pada saat kita menguji hipotesis dari solusi permasalahan tadi. Lalu peneliti harus bersikap kritis dan teliti ya, harus kritis itu dalam arti harus banyak bertanya ya, harus banyak penasaran, rasa penasaran yang tinggi, dan ya ini harus meneliti dengan sabar dan ikhlas ya. Selamat meneliti, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.